Apa kabar semuanya? Kali ini King Mupi akan menceritakan alur film Mechanic Resurrection. Film ini tentunya sangat seru dan menegangkan, di mana seseorang pembunuh bayaran pro player yang ingin pensiun, namun dipaksa oleh mantan bosnya untuk membunuh lagi. Agar lebih seru, mari kita simak cuplikannya. Di awal film diperlihatkan seseorang pria botak bernama Arthur Bishop yang menyamarkan namanya menjadi Otto Santos. Di dalam kapal pesiarnya terlihat dia sedang santuy sambil ngopi dan membaca koran. Setelah itu dia pergi ke salah satu kafe yang ada di Brazil. Tiba di sana, Bishop dihampiri seorang wanita cantik yang bernama Kurir. Kurir disuruh bosnya untuk meminta Bishop membunuh 3 orang yang sudah ditargetkan, yang kematiannya nanti harus tampak seperti kecelakaan. Jika menolak, wanita tersebut akan menghancurkan kehidupan Bishop dan melaporkan kematian Bishop yang dibuat-buat pada bosnya yang bernama Crane. Mendengar hal tersebut, Bishop pun menolak dan menghajar mereka dengan brutal. Satu persatu si jahat pun dibuat babak belur, tidak berkutik. Saat Bishop mencoba kabur, dia sempat ditembaki, namun Bishop berhasil loncat ke atas orang yang sedang melakukan para layang. Menjelang malam, saat Bishop akan pulang ke kapal, dia melihat para anak buah kurir sudah mengepung dan menggeledah kapalnya. Di sana pun Bishop meledakkan kapalnya dan menghancurkan dokumen tentangnya. Tiba di Thailand, Bishop bertemu wanita yang bernama Mai. Lalu mereka pergi ke kamar penginapan. Saat menghirup udara segar, Bishop pun melihat wanita cantik yang bernama Gina. Saat malam hari, Mai melihat seorang wanita yang sedang bertengkar di sebuah perahu. Lalu Mai lari meminta bantuan Bishop untuk menolongnya. Sempat menolak karena tidak ingin ikut campur, namun Mai terus memaksanya. Dengan terpaksa, Bishop pun melakukannya dan menyelamatkan si wanita tersebut. Saat sedang tidur, Gina dibangunkan oleh Bishop. Di sana Gina diinterogasi. Kenapa di dalam ponsel ada foto dirinya, dan sambil mendodongkan pistol, Bishop bertanya, "Apakah kamu bekerja untuk bos Crane?" Di sana Gina berpura-pura tidak mengetahui apa-apa tentang Crane. Namun saat lengah, Gina mencoba menarik senjatanya. Dengan sigap, Bishop pun menangkisnya. Di sana Gina menyerah dan memberitahu Bishop bahwa dirinya memang diutus Crane untuk memancing Bishop keluar dari persembunyiannya. Crane thinks he has leverage on you. Keesokan harinya terlihat Bishop menghampiri Gina yang sedang bersantai dan menanyakan kenapa dia diperas oleh Crane. Lalu Gina memberitahu Bishop bahwa dirinya mempunyai tempat penampungan korban penjualan anak di Kamboja. Suatu ketika Crane menculik stafnya dan menyiksanya di depan Gina. Lalu Crane mengancam akan menyiksa anak-anak di penampungan. Dengan cara itulah Crane memerasnya agar Gina mau menuruti apa perintahnya. Menjelang siang, Bishop melihat anak buah Crane sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu Bishop pergi menggandeng tangan Gina dan membawa pergi ke sebuah pesta pernikahan. Di sana mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih. Saat malam hari, Gina memberitahu Bishop bahwa dirinya harus pergi ke penampungan karena takut Crane membunuh anak-anak. Saat itu juga Bishop memutuskan untuk menolong Gina dan anak-anak terhindar dari bahaya dengan cara mengikuti kemauan Crane untuk membunuh ketiga targetnya. Keesokan harinya, yang sudah kita ketahui rencana Bishop semalam bahwa akan ada kapal penjemputan untuk Gina. Saat waktunya tiba, mereka para polisi utusan Crane datang, mengeroyok Bishop dan membawa Gina. Di sana Bishop berpura-pura berkelahi dan menarik anak buah Crane, lalu Bishop meminta untuk bertemu langsung dengannya. Tiba di kediaman Crane, Bishop dipersilahkan duduk oleh salah seorang wanita penjaga yang rupanya kursi tersebut sudah dipasang jebakan bom.
Di sana Bishop memperingati Crane jika ingin hidup, bebaskan Gina dan pergi jauh. Di sana Crane menyuruh Bishop untuk membunuh ketiga targetnya dulu jika ingin Gina dibebaskan. Yang pertama yaitu Krill. Krill merupakan pembunuh massal dan pedagang senjata terbesar di Afrika. Sekarang Krill berada di suatu penjara yang rupanya dijaga ketat 24 jam oleh para prajuritnya. Tiba di Malaysia, Bishop langsung menyamar sebagai pecandu narkoba. Rupanya rencana tersebut berhasil. Bishop pun ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke penjara. Beberapa hari Bishop memantau kebiasaan Krill yang rupanya memang dijaga ketat oleh para anak buahnya. Ada suatu ketika ada seorang mantan anak buah Krill mau menusuk Krill, namun aksinya digagalkan oleh Bishop. Rupanya Bishop mempunyai rencana lain untuk membunuh Krill, yaitu agar dapat perhatian Krill dan semakin dekat dengannya. Saat Bishop diundang ngopai di tempat Krill, tak menunggu lama Bishop langsung mencekik Krill kemudian meminumkan minuman beracun agar kematiannya seperti kecelakaan. Ketika para napi digiring untuk masuk, Bishop pun berupaya meledakkan dinding penjara menggunakan permen karet peledak yang sudah disiapkan sebelumnya. Terlihat dari CCTV, Bishop pun dikejar oleh para polisi, lalu kabur lompat ke laut menuju kapal pesiar yang sudah menunggunya. Setelah itu Bishop mendapat target berikutnya, yaitu membunuh seseorang yang bernama Adrian Cook. Adrian merupakan seseorang milioner pertambangan dan penjualan anak di bawah umur. Tiba di Sydney, Australia, Bishop langsung memantau kebiasaan Adrian dan membuat strategi untuk mencari celah masuk ke apartemen Adrian, serta dia meracik senjata untuk membunuhnya. Di sana Bishop berpura-pura mau membeli apartemen, namun rupanya dia hanya melihat peta dan memotret sebuah kunci, di mana kunci tersebut berhasil diduplikasi. Saat waktunya tiba, Bishop bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Dengan keahliannya, Bishop memanjat ke dasar kolam kaca dan membuat sebuah lubang, serta menyuntikkan cairan untuk memecahkan kolam kaca tersebut. Lalu saat kaca pecah, Adrian tersedot tidak berkutik dan jatuh dari atas gedung. Setelah pembunuhan kedua selesai, Crane menyuruh anak buahnya melakukan video call. Di sana Gina memberi kode dengan memperlihatkan nomor seri kapal perahu di mana tempat Gina disekap. Bishop yang menyadari itu lalu dia menelepon pihak dermaga untuk mengecek seri kapal perahu tersebut. Keesokan harinya dengan menggunakan helikopter, Bishop memantau keberadaan kapal pesiar itu. Tak jauh dari dermaga, Bishop pun menemukan kapal pesiar milik Crane. Tak berpikir lama-lama, Bishop pun langsung menyelinap naik ke kapal pesiar itu dan menembaki para penjaga kapal. Saat Bishop menemukan Gina, dia terus menghajar para penjahat itu dengan brutal. Namun apa daya, anak buah Crane yang terlalu banyak dan penjagaan yang ketat, Bishop pun tidak mampu melawannya. Ketika itu juga Crane meminta menyelesaikan tugasnya, yaitu membunuh target yang ketiga. Jika Gina ingin selamat, Bishop dengan tangan di borgol, dia menghajar si jahat dan menjatuhkan diri ke laut untuk kabur. Tiba di Bulgaria, Bishop diberitahu Crane jika melakukan hal bodoh seperti itu lagi, kesepakatan batal dan Crane akan membunuh Gina. Crane juga memberitahu Bishop target ketiga, yaitu Max Adam. Dia merupakan pedagang senjata kaya raya yang tinggal di Perna Laut Hitam. Di rumahnya terdapat keamanan yang sangat ketat, sulit untuk ditembus. Tiba di TKP, Bishop seperti biasa memantau dan menganalisa keadaan setempat. Saat pulang, Bishop pun mencari informasi tentang Max melalui internet. Hari menjelang siang, Bishop melancarkan aksinya itu dengan menembak penjaga dari atap rumah sakit. Kemudian dia meminta pihak rumah sakit untuk menolongnya. Saat itu juga Bishop menyelinap menaiki helikopter untuk masuk ke rumah Max. Di sana Bishop berhasil masuk dan melumpuhkan beberapa penjaga. Saat Max hendak menaiki lift, di sana Bishop meledakkan lift dengan bom.
Lalu Max panik dan pergi ke tempat yang aman. Namun tidak terduga saat Max tiba di sana, Bishop sudah duduk santuy menodongkan pistol kepada dirinya. Di sana Bishop tidak membunuh Max, melainkan mengajak Max untuk kerjasama membunuh Crane. Setelah itu Bishop menceritakan kematian Krill dan Adrian itu adalah ulahnya. Dia juga memberitahu bahwa Crane juga memerintahkan Bishop untuk membunuh Max. Setelah mendengarkan hal itu, Max pun setuju untuk kerjasama dengan cara memalsukan kematian Max. Esok harinya, Max pergi ke kapal selam. Terlihat di sana sudah ada bom yang sudah dipersiapkan. Max yang jatuh ke laut karena ledakan bom. Di sana ada Bishop yang sudah menunggu untuk membawa Max. Tiba di tepi pantai, Max menelepon Crane untuk menjemputnya besok di dermaga. Namun Crane ingin bukti mayat Max terlebih dahulu. Bishop pun menyuruh Crane untuk mengecek sendiri mayat Max di kapal selam miliknya. Crane memerintahkan anak buahnya untuk mencari mayat Max serta membunuh Bishop. Terlihat di sana Crane sangat licik. Sementara itu Bishop kembali ke kapal selam mempersiapkan jebakan untuk menewaskan para anak buah Crane. Di sana Bishop membunuh si jahat satu persatu. Serta dibantu dengan jebakan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Crane yang memantau kematian anak buahnya melalui CCTV, dia mulai takut dan meningkatkan kewaspadaan kepada anak buahnya, karena Bishop pasti akan memburunya. Sesuai dugaan, Bishop sambil menyelam menggunakan tabung oksigen, mendatangi kapal dan menembak para penjaga satu persatu. Mengetahui hal itu, Crane pun membawa Gina sebagai umpan. Namun di sana Gina melawan, lalu tertembak di bagian perutnya. Gina yang diceburkan ke kolam kemudian dibawa kembali oleh Crane sebagai tawanan. Sementara itu, Bishop terus berusaha keras menembaki para anak buah untuk mencari keberadaan Crane yang menyandra Gina. Di sisi lain, Crane mengaktifkan bom waktu untuk menghancurkan kapal selam selama 4 menit. Setelah Bishop menemukan Gina dan menyadari kapal akan meledak, Bishop langsung memasukkan Gina ke dalam tabung. Dengan waktu yang tak banyak, Bishop bergegas memburu Crane. Dia mengikat Crane dengan rantai seperti biasa agar kematiannya seolah tidak disengaja. Tak lama kemudian kapal pesiar pun meledak. Terlihat Gina selamat dan diamankan oleh para medis. Di sana juga terlihat ada Max sedang memantau kondisi kejadian. Tugas mengatakan bahwa tidak ada yang selamat dalam ledakan itu. Saat Gina kembali ke Kamboja ke tempat penampungan anak dan sempat galau beberapa hari, rupanya di sana Gina melihat sesosok Arthur Bishop datang menemuinya. Lalu Gina pun senang. Max yang penasaran mencari tahu informasi tentang ruang baja yang terdapat udara yang ada di dalam kapal. Rupanya itu digunakan oleh Bishop. Melalui CCTV, Max pun melihat ternyata Bishop masih hidup.